Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga di sana sehat-sehat saja. Di sini saya ingin menceritakan sebuah film berjudul The Negotiation, di mana film ini mengisahkan tentang usaha seorang wanita yang ingin menyelamatkan Sandra tanpa adanya korban jiwa. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Film ini dimulai dengan menceritakan seorang wanita bernama Ha Jae-yoon, di mana ia adalah seorang negosiator di kepolisian Korea. Tugasnya adalah bernegosiasi dengan penjahat agar Sandra bisa dilepaskan tanpa jatuh korban. Di sini diceritakan ia dipanggil oleh temannya yang bernama Ah Hyuk-soo agar segera datang padahal ia sedang cuti untuk kencan buta. Akhirnya, ia terpaksa datang dan membantu kaptennya yang bernama Kapten Jung karena tidak ada yang bisa berbahasa Inggris dengan benar. Di sini Ha Jae-yoon akhirnya berkomunikasi dengan teroris tersebut, dan tuntutan mereka adalah meminta helikopter agar mereka bisa pergi dan melepaskan Sandra. Tapi saat sedang bernegosiasi, tiba-tiba pasukan khusus datang, dan para teroris itu marah dan membunuh Sandra sebelum akhirnya mereka semua mati. Hal ini membuat Ha Jae-yoon frustasi, karena ia tidak ingin melihat Sandra mati di mana ia sudah sering mengalaminya. Beberapa hari kemudian, Ha Jae-yoon masih belum bisa menerima kejadian ini, dan ia pun memutuskan mengundurkan diri. Tetapi oleh Kapten Jung, ia tidak diperbolehkan mengundurkan diri dan ia malah disuruh cuti terlebih dahulu. Kapten Jung pun kemudian pergi untuk menyelesaikan sebuah misi. Adegan berpindah, di mana ada seorang reporter yang dikejar-kejar oleh agen rahasia di mana ia akhirnya tertangkap oleh mereka. Suatu ketika, Ha Jae-yoon tiba-tiba diajak oleh Ah Hyuk-soo untuk segera bersiap-siap karena dipanggil oleh komisaris. Tanpa mengetahui apa penyebabnya, ia segera datang untuk menemui komisaris itu. Dan di sini ia diperkenalkan dengan sekretaris presiden untuk keamanan nasional yang bernama Sekretaris Kong. Tanpa tahu situasi dan kondisi, ia disuruh untuk segera menjawab panggilan video call dari seseorang yang bernama Min Tae-gu, di mana dia malah menanyakan ukuran dada, pinggul, dan pantatnya. Merasa marah, ia pun memutus panggilan tersebut dan tidak mau mengangkatnya lagi. Hal ini tentu saja membuat Sekretaris Kong menjadi marah dan komisaris pun menyuruh manajer Han untuk mengangkatnya terlebih dahulu. Panggilan akhirnya tersambung lagi, di mana Min Tae-gu marah karena merasa dipermainkan. Akhirnya, ia mengeluarkan Sandra yang adalah Kapten Jung. Merasa khawatir, akhirnya Ha Jae-yoon mengambil alih lagi dan berkomunikasi lagi dengan Min Tae-gu. Di sini Min Tae-gu menanyakan kepadanya siapa yang mempunyai jabatan tertinggi di sekitar Ha Jae-yoon. Tapi karena Ha Jae-yoon tidak diperbolehkan menyebut Sekretaris Kong, maka ia mengatakan bahwa perundingan ini di bawah arahan komisaris kepolisian saja. Min Tae-gu pun memutuskan sambungan telepon dan ingin makan malam terlebih dahulu sebelum menelpon kembali. Saat jeda, manajer Han menjelaskan semua tentang Min Tae-gu, di mana ia adalah penjahat kelas internasional yang cukup sadis. Ia juga memiliki sender lain selain Kapten Jung, yaitu reporter Lee. Selain itu, ketahui juga Min Tae-gu adalah seorang warga negara Inggris dan yatim piatu sejak kecil. Ia juga presiden dari sebuah perusahaan kecil, di mana pria yang mendirikan dan menyerahkan perusahaan tersebut kepadanya adalah ketua Ko. Ha Jae-yoon diminta untuk menahan waktu kurang lebih 14 jam agar pasukan khusus bisa menyerang lokasi mereka yang terletak di suatu pulau terpencil di Thailand. Min Tae-gu menelpon lagi dan ia meminta untuk bertemu dengan CEO yang mempekerjakan reporter Lee yang bernama Jung Dong-hoon. Tapi di sini Ha Jae-yoon ingin melihat keberadaan Kapten Jung terlebih dahulu. Ternyata keadaan Kapten Jung menjadi tidak baik setelah diberi obat oleh mereka. Karena hanya diberi waktu 1 jam oleh Min Tae-gu, akhirnya Jung Dong-hoon datang dan menjawab panggilan dari Min Tae-gu. Di sini mereka bercakap-cakap dan Min Tae-gu seperti menginterogasi Jung Dong-hoon. Karena CEO Jung Dong-hoon terdesak, komisaris mengambil alih saluran telepon tersebut. Dan hal ini pun membuat Min Tae-gu merasa sangat marah dan mengancam akan membunuh para Sandra. Merasa sangat tertekan, Jung Dong-hoon mengatakan kebenaran bahwa reporter Lee bukan pekerjanya. Min Tae-gu yang sejak awal ingin berdialog dengan jujur merasa sangat marah karena dibohongi. Padahal faktanya, Ha Jae-yoon juga tidak mengetahui bahwa reporter Lee sebenarnya adalah intel dari Badan Intelijen Nasional Korea yang ditugaskan untuk mengintai pergerakan mereka. Min Tae-gu pun kemudian menembak mati Kapten Jung dan membuat Ha Jae-yoon merasa sangat syok. Ha Jae-yoon merasa sangat marah kepada atasannya karena tidak diberitahu apapun. Dan ia pun akhirnya diganti oleh kedua orang dari anggota Badan Intelijen Nasional Korea untuk melanjutkan negosiasi. Di sini diketahui juga, Min Tae-gu melakukan perdagangan senjata internasional, dan intel yang menelusuri jaringan tersebut adalah Lee Sang-muk,
yang namanya disamarkan menjadi reporter Lee. Setelah Ha Cha-yun tidak ada, Min Tae-gu malah semakin mempermainkan mereka dan mengeluarkan sandaran lain di mana ada 2 orang anak kecil di sana. Dan Min Tae-gu pun mengancam akan membunuh Sandra tiap 10 menit jika dalam waktu 30 menit Ha Cha-yun tidak memberi data. Ha Cha-yun pun kembali dan hal yang diminta pertama adalah ia diminta menghadirkan ketuaku di sini. Ketuaku akhirnya datang dan ia akan menerima semua tuntutan dari Min Tae-gu karena mereka sudah lama saling mengenal. Tapi di sini, Min Tae-gu menanyakan mengapa ketuaku membunuh Yunju. Sontak, hal ini makin membuat Ha Cha-yun makin bingung karena tidak mengetahui apapun. Tapi, reaksi dari ketuaku malah biasa saja, dan bahkan ia mengatakan jika tidak mengenalnya. Min Tae-gu kemudian mengingatkan kasus penyanderaan yang terjadi 10 hari lalu, yaitu di awal cerita film tadi, di mana wanita yang tewas dibunuh teroris ternyata bernama Yunju. Di mana waktu itu Ha Cha-yun sangat frustasi karena ia yang menangani kasus negosiasi tersebut. Di sini, Min Tae-gu membuka rahasia ketuaku dan adiknya, bahkan ada kepala keamanan nasional di sana, bahwa mereka melakukan pencucian uang dengan cara membeli lukisan tentang siaran bond. Pembicaraan pencucian uang tersebut direkam oleh ketuaku secara diam-diam dan dimiliki oleh Min Tae-gu berkat bantuan dari Yu Yunju. Ternyata, Yunju adalah sekretaris sekaligus penjaga rahasia dari ketuaku, dan yang mengenalkannya adalah Min Tae-gu. Min Tae-gu akhirnya memberi waktu agar kepala keamanan nasional dihadirkan untuk menjawab panggilannya. Scene berpindah di mana Ah Hyuk-soo menyelidiki panggilan wakil Park yang adalah wakil presiden Badan Intelijensi Nasional Korea. Di situ ia menemukan bahwa Kapten Jung kemungkinan terlibat dalam pembunuhan Yunju. Hal ini membuat Ha Cha-yun menjadi bingung. Di sisi lain, pasukan khusus juga mulai mendekati sasaran dan mengendap perlahan-lahan. Adegan berpindah di mana Ha Cha-yun kembali bernegosiasi dengan Min Tae-gu. Tapi di sini Ha Cha-yun tidak bisa menghadirkan kepala keamanan nasional. Dan dia juga mengatakan bahwa ketuaku sedang diinterogasi karena Ha Cha-yun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Mengetahui hal ini, Min Tae-gu melakukan cara yang cerdik, yaitu menanyakan kesanggupan dari komisaris kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, dan kemudian menyiarkan secara live ke seluruh warga. Kepolisian menjadi panik karena ini bisa membuat citra buruk pada mereka, mengingat ketuaku ternyata tidak sedang diinterogasi. Mengetahui hal ini, Min Tae-gu kemudian marah dan menimbak kaki salah satu sandera. Ha Cha-yun berjanji akan mengusut tuntas kasus ini supaya Min Tae-gu tidak membunuh para sandera. Karena kejadian ini masih disiarkan secara live, hal ini membuat kepala keamanan nasional marah besar dan meminta pasukan khusus yang sudah sampai di lokasi segera menyerang mereka tanpa memperhatikan keselamatan para sandera. Tapi hal ini tentu saja ditentang oleh Ha Cha-yun. Tapi sayangnya pihak Badan Intelijen Nasional Korea tidak mendengarkan perkataan Ha Cha-yun dan tetap memasuki lokasi teroris dengan paksa dan berhasil meledakkannya. Di sini siaran langsung dan koneksi telepon mereka jadi terputus. Dan mereka semua memperkirakan bahwa Min Tae-gu dan pasukannya semua sudah tewas. Saat ketuaku dan adiknya mulai merayakannya, tiba-tiba mereka diserang oleh Min Tae-gu, dan Min Tae-gu pun berhasil masuk ke ruangan mereka, di mana ia sudah menyiapkan ban ledak di tubuhnya. Ternyata pasukan khusus yang dikirim untuk menyerang Min Tae-gu di pulau terpencil itu semua hanyalah jebakan, dan ternyata Min Tae-gu selama ini berada di Korea. Ha Cha-yun yang mengetahui bahwa Min Tae-gu masih hidup segera bergegas ke tempat ketuaku berada. Dan dia juga diberi kabar oleh temannya Ah Hyuk-soo bahwa semua sandera yang ia temukan di markasnya di Korea ternyata semuanya selamat. Sesampainya ia di sana, ia memohon kepada Min Tae-gu agar melepaskan ketuaku dan adiknya dan membantu memproses hukum ketuaku dan adiknya tersebut. Ha Cha-yun mengetahui bahwa alasan Min Tae-gu balas dendam adalah Yunju yang jadi korban mereka sebenarnya adalah adik kandung dari Min Tae-gu yang bernama Min Yong-ju. Tapi sayang, pasukan khusus yang mengepung dan mengamankan ketuaku dan adiknya melepaskan tembakan dan membuat Min Tae-gu tewas. Di akhir cerita, diperlihatkan bahwa Ha Cha-yun memenuhi janjinya kepada Min Tae-gu dengan menjadi saksi dari kasus pembunuhan adiknya Min Yong-ju. Dan cerita pun berakhir. Jadi gimana guys buat konten film ini? Menurut saya film ini memiliki alur cerita yang cukup lumayan, tapi memiliki ending yang menurut saya kurang greget. Bagi kalian yang suka menonton film misteri, film ini sebenarnya layak untuk ditonton karena agak sulit ditebak. Oke guys, jika kalian ingin request film silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa saksikan video alur cerita film saya yang lain. Dan sampai jumpa lagi di the next video. Bye bye.